Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-11 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2020 terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan bacaan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Diikat oleh topik atau tema pengendalian diri terhadap teknologi. Dalam bahasa Batak dituliskan, pangarajaio diri menghadapi teknologi. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikian khotbah kita untuk pertanggungan di minggu ke-11 sesudah Trinitatis dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini diikat oleh topik pengendalian diri terhadap teknologi. Dalam bahasa Batak sekali lagi dituliskan, pangarajayo diri menghadapi teknologi. Saudara, saat ini kita berbicara tentang ilmu dan teknologi. Karena tidak ada teknologi tanpa ilmu pengetahuan. Kita harus pastikan bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu adalah merupakan bagian dari berkat dan mandat yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 28, dikatakan di sana, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Saudara, kalau kita perhatikan nats Kejadian pasal 1 ayat 28 yang baru saya baca tadi, ada 3 berkat dan mandat utama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu mandat pertama, berbiaklah dan bertambah banyak. Saudara, mandat pertama ini diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia tanpa kecuali, sesuai dengan jenis kelaminnya sendiri. Artinya apa? Tidak ada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak memiliki kemampuan untuk reproduksi. Tidak ada yang tercipta dengan mandul. Jika ternyata ada yang demikian, tentu itu terjadi oleh berbagai-bagai hal dalam perkembangan hidupnya. Semua manusia memiliki kemampuan untuk berkembang biak, beranak cucu. Dan itu sebabnya manusia saat ini sudah melaksanakan mandat pertama ini. Wah, jumlah manusia pada saat ini paling tidak 6-7 miliar manusia yang hidup di atas bumi ini. Itulah mandat pertama. Mandat yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkan. Ini sebagai lanjutan dari mandat yang pertama, yakni berkembang biak. Manusia itu sudah berkembang biak dan sudah meliputi berbagai-bagai etnis, suku, bangsa, dan bahasa, dan langsung memenuhi dan menaklukkan seantero muka bumi ini dengan kondisi daerah yang beragam-ragam. Ada yang menempati daerah tropis panas, ada yang menempati daerah dingin, ada juga yang hidup di kutub utara seperti orang Eskimo, ada di daerah-daerah kutub selatan, dan sebagainya. Kemudian mandat yang ketiga, berkuasalah atas. Kata ini dalam bahasa Ibrani dipakai radah, to rule over, subdue, artinya menaklukkan, menundukkan. Saudara, ini menyangkut kemampuan dan penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk berkuasa, yakni lewat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk bisa berkuasa atas laut, darat, dan udara, tentu harus lewat berbagai-bagai macam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Saudara, inilah 3 mandat pemberian karunia berkat yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Yakni pertama, berbiaklah dan bertambah banyak. Kedua, penuhilah bumi dan taklukkanlah ia. Dan ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melata di atas bumi. Dan kalau kita perhatikan ketiga-tiga mandat ini, Bapak Ibu, maka mandat ketiga, yaitu berkuasa, yang terrealisir dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sangat-sangat berhubungan erat dengan 2 mandat lainnya, yakni berhubungan dengan mandat pertama, berbiaklah dan memenuhi bumi. Juga berhubungan dengan mandat yang kedua, menaklukkan bumi. Artinya apa? Dalam segala kehidupan manusia, kita sangat-sangat membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mandat berbiak dan bertambah banyak selalu terlaksana dengan bantuan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, terutama di zaman modern. Pada umumnya semua proses kelahiran selalu menggunakan alat-alat teknologi medis, dan alat-alat kedokteran yang digunakannya. Itu semua hasil daripada teknologi. Dalam menjalankan mandat yang kedua, yakni memenuhi dan menaklukkan bumi, pasti menggunakan hasil-hasil ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apakah itu untuk menciptakan alat-alat transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan alat-alat pendukung lainnya. Pasti menggunakan hasil-hasil rekayasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini kembali mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa di dalam semua perkembangan kehidupan manusia, dan khususnya dalam melaksanakan ketiga-tiga mandat yang diberikan oleh Tuhan itu,
begitu menonjolnya peranan dari ilmu, pengetahuan, dan khususnya teknologi. Dengan catatan bahwa ketiga-tiga unsur ini, ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain. Meskipun dalam khotbah ini hanya kata teknologi saja dalam topik yang kita temukan, tetapi ketiga unsur ini ada di dalam teknologi itu. Saudara, sekali lagi disebutkan, semua mandat ini sudah dilakukan oleh manusia hingga sekarang. Tetapi secara khusus teknologi, kita lihat perkembangannya dulu. Pada Kejadian pasal 10 ayat 9-11 sebelum khotbah ini diuraikan bahwa Nimrodlah orang yang pertama memulai dan merintis perkembangan teknologi itu lewat kemampuannya membangun kota-kota besar. Demikian juga dengan teknologi dia mengembangkan pertanian, peternakan, penguasaan laut, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Saudara, kita memasuki perikop khotbah Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini dengan judul Menara Babel. Menara Babel, judul daripada perikop ini, Bapak Ibu. Saudara, apa yang telah dimulai dan dirintis tadi oleh Nimrod itu terus berkembang. Beragam-ragam jenis teknologi dikembangkan oleh manusia mengikuti apa yang dirintis mulai oleh Nimrod itu. Kemampuan berteknologi dari manusia itu terus berlanjut, semakin maju, semakin tinggi. Karena memang di dalam alam dan diri manusia itu telah tersimpan berbagai-bagai potensi untuk berteknologi. Dan itu adalah pemberian atau berkat daripada Tuhan sendiri. Ada kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan juga oleh manusia itu. Mungkin berupa batu bata, emas, perak, ada logam seperti misalnya tembaga, besi, aluminium, dan sebagainya. Bahkan ada minyak, gas bumi yang terkandung di dalam perut bumi itu. Ada hutan yang di dalamnya tumbuh berbagai-bagai jenis pohon dan buah dan bisa dimanfaatkan, diolah supaya menghasilkan bagi manusia. Tidak heran kalau di Babel saat perikop khotbah ini, orang sudah bekerja memanfaatkan teknologi itu untuk membangun yang disebut dengan Menara Babel. Orang sudah bisa membuat atau mendirikan tugu, bangunan yang tinggi, menara yang memanfaatkan tanah liat, batu bata, adukan semen, bahkan ter disebutkan di situ. Saudara-saudara, pembangunan Menara Babel itu dilatar belakangi dengan terjadinya air bah, sebagaimana diceritakan pada pasal 6 sampai dengan pasal 8, yang berlangsung, air bah itu berlangsung 150 hari. Bayangin Bapak Ibu, 150 hari lamanya. Lihat Kejadian pasal 7 ayat 24, pasal 8 ayat 3 disebutkan 150 hari lamanya. Air bah itu menghancurkan bumi dan bahkan menggenangi serta menenggelamkan bukit, gunung yang begitu tinggi. Hingga pada akhirnya, dan setelah air mulai surut, maka Nuh dan seisi bahtera itu terkandas di pegunungan yang disebut dengan Pegunungan Ararat. Tertulis dalam Kejadian 8 ayat 4. Dan diperkirakan tinggi daripada Gunung Ararat itu sendiri adalah 16.945 kaki. Itu setara dengan 5.165 meter. Tinggi sekali. Saudara, motif daripada pendirian Menara Babel itu apa? Dari ayat 1 sampai 4 kita temukan beberapa motif atau alasan yang mendorong manusia di zaman itu mendirikan Menara Babel. Pada ayat 3 disebut, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Saudara, memang tidak disebutkan di sini secara tertulis, tetapi bisa kita pahami ini bahwa motif ini berkaitan erat dengan peristiwa masa lalu, yakni pemusnahan massal melalui peristiwa air bah. Jadi kesepakatan mereka untuk mendirikan Menara Babel itu adalah merupakan salah satu upaya mereka menghindarkan diri dari hukuman Allah. Andai kata Tuhan Allah melakukan lagi
buat dunia ini lewat air bah berikutnya, mereka pikir mereka akan terlepas karena ada menara Babel. Saudara, inilah kesalahan mereka. Mereka bukannya mencari solusi lain agar Tuhan tidak lagi menjatuhkan air bah. Misalnya, merubah kehidupan mereka, bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan ini yang mereka tempuh. Pasti mereka tahu bahwa asal mula daripada air bah itu karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang mau mendengar firman Tuhan. Mereka selamat. Itu motif yang pertama kenapa mereka mendirikan menara Babel itu. Untuk berjaga-jaga, mana tahu akan ditumpahkan Tuhan lagi air bah berikutnya. Kemudian pada ayat 4 disebut lagi, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wah, hebat sekali teknologi mereka bisa membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Tinggi sekali bukan? Sampai ke langit. Dalam bahasa aslinya dipakai Shamayim, artinya heavens. Bayangin Bapak Ibu, kalau puncak dari menara Babel itu sampai ke heaven, langit, sorga, ke Shamayim. Bukan hanya sekedar sampai di langit yang nampak biru itu, tetapi mereka berupaya supaya sampai ke sorga, ke pintu sorga, tempat Allah bersemayam. Luar biasa kemampuan teknologi mereka. Apa artinya? Mau menyaingi Tuhan itu Bapak Ibu. Mau sama dengan Allah. Inilah kesombongan manusia itu. Bahwa lewat ilmu pengetahuan, lewat teknologi yang dicapai, mereka mau menyaingi Tuhan. Mereka berpikir Tuhan itu bisa disaingi lewat kemampuan berteknologi. Nggak sadar mereka itu perbandingan Tuhan dengan mereka hanya seperti katak. Sebenarnya mereka itu di bawah tempurung. Tidak sadar bahwa di luar tempurung itu ada alam yang lebih luas lagi yang diciptakan oleh Tuhan. Nggak sadar mereka adalah orang rendah, sangat-sangat rendah dibandingkan dengan Tuhan. Kemudian di ayat 4 dituliskan lagi, marilah kita cari nama. Lewat berteknologi yang tinggi mereka cari nama. Apa artinya cari nama? Bahasa Ibrani yang dipakai untuk mencari di sana adalah asah. Artinya asah, mencetak, menciptakan, membuat dia dikenal, terkenal, dan diketahui oleh seluruh umat manusia. Itu artinya asah, cari nama. Lagi-lagi ini kesombongan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka ingin dikenal dan terkenal lewat teknologinya. Saudara, tentu tidak salah toh menjadi orang yang terkenal. Tidak salah menjadi orang yang termasyhur karena ada prestasi kita, ada ilmu dan pengetahuan kita, bahkan penemuan teknologi yang menonjol dan sangat bermanfaat bagi dunia ini. Dan kita menjadi terkenal. Tidak salah toh? Tetapi orang di Babel ini menjadikan teknologinya menjadi alat untuk menandingi Tuhan. Ambisi mereka agar sama bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Itulah kesombongan mereka ini Bapak Ibu. Kemudian pada ayat 4 akhir juga dituliskan, jangan terserak ke seluruh bumi. Ini sangat-sangat menentang kehendak Allah. Tadi sudah kita katakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu, salah satu tujuan daripada Allah untuk menciptakan manusia adalah agar manusia itu bisa memenuhi bumi. Dan juga Paskah atau sesudah air bah dalam Kejadian pasal 10 ayat 32 juga disebutkan agar supaya manusia itu berserak. Tetapi sekarang orang di Babel itu berusaha lewat teknologinya untuk menahan manusia agar jangan berserak ke seluruh bumi. Wah, itu sangat-sangat bertentangan dengan rencana planning daripada Allah. Planning Allah berserak ke seluruh bumi. Tetapi rencana orang di Babel menahan supaya tidak berserak ke seluruh bumi. Sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Inilah pemberontakan itu Bapak Ibu kepada Allah. Tega benar mereka memberontak pada Allah. Hasil ilmu, pengetahuan, dan teknologi tinggi itu mereka pakai untuk melawan, untuk memberontak kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Dan kemudian apa respon daripada Tuhan? Apa tindakan Tuhan untuk melihat semua gerak-gerik orang Babel ini?
Semudah itukah Tuhan diperlakukan? Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah bisa dilawan, disaingi, dikibulin begitu saja. Seperti mengibulin manusia bodoh. Gak bisa tentunya, pastinya. Ini reaksi dan tindakan Tuhan kepada mereka. Apa? Pertama, ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat. Bahasa Ibrani melihat. Di sini ra'ah. Berarti artinya untuk memahami, untuk mengerti, untuk memastikan, untuk memutuskan, untuk bertindak. Jadi Allah tidak hanya melihat saja, tetapi juga harus bertindak, melakukan vonis, tindakan Allah selanjutnya. Pada ayat 7 disebut, dan mengacau balaukan. Inilah tindakan Allah. Mengacau balaukan. Bahasa Ibrani yang dipakai dengan kata kacau balau ini adalah balal. Dari kata bala, artinya merusak. Mendivor, mengganyang. Itu artinya divor, mengganyang. Eat up, menghabisi, menelan habis usaha mereka itu. Dengan cara mengacau balaukan kehidupan mereka. Saudara, Tuhan tidak tinggal diam dalam segala usaha dan ambisi manusia untuk mempermainkan Tuhan. Apalagi yang berusaha untuk menyaingi, menandingi kuasa Allah, kuasa Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu, pasti akan mengganyang mereka-mereka, menghabisi mereka-mereka, mengacaukan hidup mereka. Tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pas. Sehingga mereka tidak saling mengerti, tidak saling memahami, dan tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pas. Betapa malangnya kalau kita minta makanan dikasih batu. Kita minta roti misalnya tetapi dilempar dengan tanah. Tukang pekerja itu minta gergaji dikasih cat. Hancur mereka Bapak Ibu. Demikianlah yang terjadi kalau sudah Tuhan mengacau balaukan hidup manusia dan maksiat Tuhan. Akan terjadi suasana balal dan kondisi Babel, kacau balau. Saudara, apa yang kita dapat pelajari dari khotbah ini dihubungkan dengan topik minggu pengendalian diri terhadap teknologi. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Kita timba, kita ambil, kita manfaatkan. Pertama, mari kita pahami bahwa kesombongan adalah sesuatu sikap hati yang paling tidak disukai oleh Tuhan Allah. Dan kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Hal itulah yang terjadi dalam khotbah ini di Babel. Allah menghancurkan rencana orang-orang yang menggunakan teknologi untuk kesombongannya. Saudara ingat Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 18 ayat 12 hampir sama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu pelihara hidup kita ini jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Ada yang mencari nama dalam diri kita supaya kita dipuji-puji orang. Banyak yang buat kita jadi sombong dalam hidup ini. Lawan itu semuanya Bapak Ibu. Blokir semua yang mau membuat kita jadi orang yang ngaku sombong, tinggi hati. Apakah itu karena banyak harta, banyak uang, banyak ilmu, mampu melakukan merekayasa teknologi untuk bermacam-macam hal. Kendalikan itu semuanya. Yang kedua, syukuri talenta, ilmu, pengetahuan, kemampuan berteknologi yang ada di dalam diri kita. Tetapi jaga dan kendalikan semua jenis teknologi yang ada pada kita. Agar itu semuanya, agar lewat teknologi yang kita miliki itu semuanya, kita bisa menggunakan, menunjukkan kuasa Allah di dalam diri kita dan menjadi berkat. Pengabdian kita buat keluarga, buat gereja, buat bangsa, dan buat negara. Betapa berguna, bermanfaatnya hidup orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, pelihara hidup. Jangan sampai terjadi balal atau bala atau Babel, yaitu hidup yang kacau balau. Tetapi kalau hidup kita ini bukan bait Roh Kudus, Tuhan akan sekali lagi mengganyang
mengacaukan komunikasi kita, mengacaukan hidup kekeluargaan kita, mengacaukan hidup bergereja kita, mengacaukan hubungan dan persaudaraan kita. Makanya Bapak Ibu, kita belajar dari khotbah ini. Jaga dirimu, jaga diri kita masing-masing, kita jaga jemaat gereja kita supaya di sana tidak terjadi bala Babel. Saudara Nats, pembacaan dari epistel yakni khotbah Minggu tanggal 23 Agustus 2020 mengatakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, saya ambil hanya satu ayat saja. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Saudara, epistel ini mengingatkan kita kalau hidup kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah. Tidak ada yang mengacaukan, tidak ada yang membuat Babel dalam hidup komunikasi kita, dalam hidup kekeluargaan kita. Roh Kudus itu akan mengajar kita untuk berbuat dan berkomunikasi dengan baik dan benar. Tetapi kalau hidup kita ini bukan bait Roh Kudus, bukan bait Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kita tidak saling mengerti lagi. Dan marsiatu sabbehita dijauh antara suami dengan istri, orang tua dan anak-anaknya, hela dan parumainnya, murah-murah mariti-ritiuk kita, hola nanang merbada mahi, mertiju nama kita. Apa kalimat yang keluar biasanya dari mereka yang seperti ini? Pait tidak marsubut iko kudegi tangurung mi itu. Akaina mahatana ruasya kita. Tidak ada lagi damai sejahtera di dalam diri kita, di dalam gereja kita. Babel terus moloneng marabot huria iko segaur mai marsidok katana sainaing lomo-lomo na mai ikonuluan marsidok dokna molodan haruah mai mana saraboti Babel mai mana kacau balau. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita jaga, pelihara, kendalikan diri kita, terutama menjadi bait Allah. Mari kita jaga, pelihara, kendalikan ilmu, pengetahuan, teknologi yang kita miliki agar kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin Bapak Ibu. Turut pembacaan di pertanggiangan Minggu ke-11 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2020. Tadi sudah saya sebut 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertanggiangan Minggu ke-11 sesudah Trinitatis tanggal 23 Agustus 2020 terambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9, agar ada pengendalian diri terhadap teknologi, termotivasi lewat video ini. Saudara tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, oras, amin. Bapak, terima kasih untuk khotbah yang sudah sampaikan. Biarlah menjadi